Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Tabalong Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Dan kali ini dengan Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bapak Catur Yuda. Pak, apa kabar Pak? Oke, baik. Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tentang stunting tadi. Kenapa? Karena kalau tadi dengan Pak Rapolo tadi, beliau adalah kabitnya atau kepala bidang dari kesehatan masyarakat. Kali ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan kepala seksi yang memang berkaitan langsung dengan masalah stunting. Ya. Oke, baik Pak. Ini kalau berbicara tentang PISPK, Pak, tadi sempat mungkin disampaikan oleh narasumber sebelumnya di indikator kelima pemantauan pertumbuhan balita. Ya, sampai saat ini kalau berbicara apa nih Pak yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam hal ini mungkin dari pihak Bapak untuk mungkin pendataan sekaligus penanggulangannya Pak, saat ini seperti apa Pak? Baik, misalnya jadi kita kembali lagi bahwa untuk pemantauan pertumbuhan balita itu sebetulnya juga dari pemerintah daerah juga kan sudah menyediakan membangun posyandu-posyandu setiap desa. Data yang terakhir di tahun 2017 kita memiliki 278 posyandu. 278 ya, posyandu di seluruh wilayah. Itu desa. Sudah setabalong? Iya, sudah setabalong. Dari 131 desa. Jadi kalau kita anggap rata-rata sebetulnya satu desa itu rata-rata memiliki 2 posyandu. Walaupun nanti ada satu desa cuma memiliki 1 posyandu. Tetapi diharapkan dengan adanya posyandu, warga masyarakat kita aktif untuk membawa misalnya memiliki balita. Jadi tidak harus orang tuanya berupa ibu yang datang membawa ke posyandu. Siapapun anggota keluarga yang memiliki balita, seyogianya untuk selalu tiap bulan memantau pertumbuhan anaknya di posyandu. Ya, di situ bisa masuk indikator masuk juga program-program lain di dalam posyandu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Kalau berbicara tentang data Pak, dari sekian banyak tadi, apakah sudah seluruh balita itu Pak terdata? Nah itu, kalau seandainya di posyandu saja, kita mengharapkan data di posyandu, data yang ada masuk ke Dinas Kesehatan oleh petugas kita di lapangan, hanya 77% pada tahun 77,2% kalau tidak salah, masuk di dalam data kita untuk pemantauan pertumbuhan yang ada di posyandu. Artinya, itu adalah D per S atau ditimbang berbagi dengan sasaran yang ada. Itu menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat. Ya, jadi tingkat partisipasi masyarakat bisa dibaca bahwa hanya 77% yang bisa membawa balitanya ke posyandu. Oke, 77% itu dari berapa persen Pak yang diharapkan sebenarnya? Untuk target tahun 2017 dari 77% tadi kita mengharapkan 91%. Nah, untuk di 2018 lebih meningkat lagi, yaitu target kita mencapai 94%. Jadi ada gap di situ, diusahakan makanya semoga dengan program PISPK tadi yang balita-balita yang tidak sempat terpantau pertumbuhannya yang jarang dibawa ke posyandu sehingga bisa didapatkan pemantauan pertumbuhannya. Jadi sejak dini kita bisa mengetahui, dideteksi sejak dini melalui PISPK tadi. Oke Pak, berbicara tentang gizi Pak, Bapak tadi barusan menyinggung tentang gizi. Kalau berbicara stunting ini apakah termasuk dari gizi buruk Pak? Oh ya, jadi ada perbedaan indikator untuk stunting. Kalau stunting itu indikatornya adalah untuk mengetahui tinggi badan seseorang atau panjang badan anak ya dibandingkan dengan usianya. Jadi kondisi stunting itu adalah di mana tinggi badan atau panjang badan anak pada usianya itu di bawah rata-rata anak seusianya ya, di bawah umurnya sama tetapi tinggi atau panjang badannya berbeda. Kalau panjang badan itu diukur waktu dihitung dengan telentang. Itu usia di bawah 2 tahun diukur dengan telentang, tapi nanti setelah usia 2 tahun ke atas maka akan diukur tinggi badan. Itu namanya panjang badan dan tinggi badan. Nah, kalau gizi buruk, ya gizi buruk itu adalah kondisi di mana dengan indikator berat badan menurut umur. Jadi umur yang ada akan dilihat berat badannya. Ya, berat badannya itu apakah berbanding dengan umurnya. Ya, semakin pada prinsipnya kita semakin bertambah umur maka berat badannya pun akan semakin bertambah. Itu kita bisa dipantau melalui buku KIA, di mana buku KIA ada KMS di dalamnya. Yaitu di posyandu selalu ada. Oke. Berarti tapi memang sama-sama dua-duanya terkait dengan gizi kan? Iya. Jadi kondisinya kalau berat badan menurut umur ya atau gizi buruk tadi itu kondisinya dapat terlihat dalam beberapa waktu. Tetapi misalnya dalam 2 atau 3 bulan sudah terlihat dia kondisi gizi buruk. Tetapi kalau yang stunting dapat terlihat dalam umur tahunan.
jaraknya. Jadi terlihat setelah mungkin 2 tahun ke atas baru nanti terlihat bahwa oh anak ini terlihat stunting. Oleh sebab itu upaya kita juga kembali melalui PISPK, semoga nanti diharapkan bisa nanti semuanya terjaring dari ujung RT ataupun ujung rumah sampai ke sudut rumah yang lainnya, dari ujung ke ujung wilayah kita bisa terpantau dan kita sudah bisa dideteksi secara dini. Oke Pak, bicara tentang gizi buruk nih Pak, apakah memang ada di Tabalong gizi buruk dan saat ini penanganannya seperti apa dari Dinas Kesehatan Pak? Oke, jadi kembali bahwa kondisi gizi buruk adalah di mana baik dengan kondisi ada klinis ataupun non klinis ya, artinya di mana pemantauannya misalnya nanti di umur yang anak seberapa, kemudian dibandingkan dengan berat badannya atau berat badannya tadi dibandingkan umurnya, kita punya indikator itu. Jadi di mana masuk kategori, kalau misalnya gizi buruk berarti di bawah -3 SD ya standar deviasinya. Nah kemudian dari situ maka petugas gizi yang ada di lapangan yaitu di puskesmas secara langsung akan melakukan intervensi ya, yang telah kita lakukan selama ini dari ada beberapa untuk tahun 2018 ini memang ada 4 dan kemarin yang terakhir tambah 1 kasus lagi jadi ada 5. Ada 5 kasus gizi buruk ditangani. Dan itu sudah ditangani semua? Semua ditangani. Karena indikator kita di kesehatan yang pasti bahwa setiap kasus gizi buruk 100% harus mendapatkan perawatan ya atau penanganan. Nah yang dilakukan melalui misalnya kita dari 5 tadi sudah ada yang dilakukan pemantauan, hanya pemantauan kalau bisa ditangani secara rawat jalan, kita akan melakukan penanganan rawat jalan. Tapi kalau sudah memang dengan indikasinya ada penyakit penyerta, maka itu harus dirawat di rumah sakit. Tentu. Jadi yang kita harapkan tadi pun, dan mohon maaf juga yang bahwa mungkin nanti di garis bawahi juga bahwa yang tidak kita dapat ini rata-rata sebetulnya dari petugas. Itu dari petugas. Dan kader. Mereka yang langsung datang ke lapangan. Mereka yang datang langsung ke lapangan. Jadi yang ada yang kasus ini pun kita bahkan jemput mereka, kita dampingi mereka, bahkan kita bawa ke rumah sakit, ya kita tangani. Dari dijemput pakai ambulan mungkin ya, ada yang mungkin pakai mobil pribadi atau yang lain. Cuma nanti mereka pasti mendampingi petugas kita untuk sampai ke rumah sakit. Kalau nanti dilihat lagi di rumah sakit, kalau memang itu perlu perawatan, maka akan dirawat di rumah sakit. Kalau bisa dirawat jalan, maka akan dirawat jalan. Tapi tentunya kita tambahkan juga bahwa di Dinas Kesehatan juga nanti ataupun melalui program Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Dinas Kesehatan Provinsi, bahkan dari Kementerian juga akan memberikan bantuan misalnya untuk balita gizi buruk ataupun untuk ibunya yang menyusui, maka akan dapat pemberian makanan tambahan pemulihan untuk balitanya. Dan Dinas Kesehatan dalam hal ini juga mungkin dari puskesmas itu bukan hanya menunggu ketika ada pasien yang datang, tapi mereka akan melakukan jemput bola untuk langsung memantau di. Itu yang dilakukan saat ini juga. Itu yang berkaitan tadi dengan memang di judul kita tadi ya, PISPK atau pendekatan keluarga. Pendekatan Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi pendekatan keluarga, jadi langsung mendatangi ke rumah-rumah warga. Baik Pak, mungkin cukup Pak untuk perbincangan kita. Saya ingin meminta statement sedikit Pak dari Bapak Taufik, boleh? Baik. Sebagai penutup nih Pak, Dinas Kesehatan adalah merupakan leading sektor dari kesehatan di Kabupaten Tabalong. Saya ingin minta statement Bapak bahwa sebenarnya Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa semua masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Tabalong ini terkait khususnya dengan 3 isu nasional tadi, ini benar-benar dapat diatasi dan memang sudah bisa didata oleh Dinas Kesehatan. Silakan Pak. Baik. Jadi kalau kita lihat lah bahwa program PISPK ini kan tujuannya nanti akan menjangkau seluruh kakak yang ada di Kabupaten Tabalong. Seperti kita ketahui, kita masih baru tahapannya ini, dan insya Allah kita bisa mencapainya mungkin di 2019 dengan ketersediaan SDM yang ada. Nah oleh karena itu, karena PISPK ini adalah merupakan suatu program yang proaktif memantau ke status keluarga, jadi tidak hanya menunggu di dalam gedung saja. Jadi insya Allah kalau PISPK sudah kita laksanakan secara menyeluruh ke seluruh jangkauan kakak yang ada di Kabupaten Tabalong, insya Allah 3 masalah prioritas akan terdeteksi dengan baik dan lancar. Nah inilah tujuan kita ke depannya. Di samping itu kita mempunyai target yang namanya SPM, standar pelayanan minimal, di mana dari kedua plus indikator SPM itu pun pencapaiannya harus kita perkuat dengan melaksanakan PISPK ini. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Catur Yuda dan juga Bapak Taufikur Rahman. Ya, baik pemirsa, demikian Tabalong Dialog kita edisi kesehatan, khusus tentang perbincangan kita terkait dengan PISPK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi dan juga bisa lebih membuat pemahaman bagi Anda sekalian maupun masyarakat Kabupaten Tabalong bahwa sebenarnya ada peran, bukan hanya peran dari Dinas Kesehatan, tapi juga memang peran dari masyarakat itu sendiri, karena memang ini langsung berkaitan, karena memang dari PISPK ini tadi itu langsung melakukan pendekatan keluarga.
Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.